Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ida Fitria NIM 027, Amanda Putri Fajira NIM 024, Syafina Aulia Kurnianingrum NIM 44, Rinaldi Zuhad Putra Pradana NIM 016, Delva Anissa Mariani NIM 005. Pada diskusi kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Zalfa Anissa. Kepada Zalfa, saya persilahkan. Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian paradigma pembangunan. Dari istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta lalu menjadi bahasa Jawa kuno ini, pada akhirnya dijadikan istilah untuk memberi nama filsafat dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah paradigma berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti pola. Paradigma pembangunan adalah cara berpikir, acuan berpikir, pola berpikir, atau kerangka berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, aspek pertahanan, aspek infrastruktur, aspek pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik diartikan bahwa harus mewujudkan cita-cita bersama dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan seperti yang terdapat pada sila keempat Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi ialah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan perekonomian yang dijalankan di Indonesia. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Sistem ekonomi Pancasila lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pada badan-badan usaha seperti koperasi, usaha kecil, maupun usaha menengah. Sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pembangun sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Nomor 4, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan sebagai dasar negara. Maaf.
Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR. Hal ini didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan agama. Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah istilah paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Hal inilah dalam wacana ilmiah dewasa ini diistilahkan bahwa Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian, di dalam Pancasila itu sendiri terdapat paradigma pembangunan diantaranya meliputi 1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, 2. Pancasila sebagai paradigma di bidang ekonomi, 3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya, 4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum, 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan agama, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.